Setiap pagi mereka bertemu, hanya sebagai orang tua yang menunggu anak. Tapi, di balik senyum dan sapa ringan, ada hasrat yang perlahan menyala dan sulit dipadamkan. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya. Selamat menikmati. Suasana pagi selalu terasa sibuk. Di lingkungan Sekolah Dasar Harapan Bangsa, anak-anak berlarian. Para orang tua berdiri di sisi gerbang, dan suara bel yang memekakan telinga menjadi penanda bahwa hari dimulai. Pak Hasan berdiri tegap di sisi pagar, mengenakan seragam security rapi dengan sepatu mengkilap. Meski ia bukan petugas di sekolah, posturnya yang seperti tentara membuat para guru dan orang tua tak segan menyapanya. Di tangannya tergenggam tas kecil milik Dava, anak semata wayangnya yang kini duduk di kelas 1 SD. Setiap pagi, ia selalu mengantar Dava ke sekolah. Terkadang berjalan kaki, kadang dengan motor. Rutinitas yang dijalaninya dengan senyum. Bu Linda, istrinya, bekerja di sebuah toko pakaian. Pekerjaannya membuat mereka jarang benar-benar punya waktu bersama di pagi hari. Di sudut lain, seorang perempuan dengan kerudung sederhana dan wajah keibuan berdiri menatap ke arah kelas anaknya. Bu Nadia, ibu dua anak yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Suaminya, pegawai perusahaan minyak, lebih sering dinas keluar kota. Anak pertamanya sudah SMA, dan yang kedua, Nisa, kini sekelas dengan Dava. Pertemuan antara Pak Hasan dan Bu Nadia awalnya hanya sebatas senyum dan anggukan. Namun pagi demi pagi, situasi perlahan berubah. Pagi Bu Nadia, sapa Pak Hasan suatu hari dengan senyum sopan. Pagi juga Pak Hasan, jawab Bu Nadia, membalas dengan senyum hangat. Sejak saat itu, mereka jadi sering saling menyapa. Tak hanya itu, sesekali mereka berbicara tentang cuaca, tentang anak-anak, hingga soal PR yang terlalu banyak saya sampai jam 10 malam ngajarin Dava tadi malam, Bu. Prenya bikin kepala muter, kata Pak Hasan sambil tertawa kecil. Sama, saya juga. Nisa ngambek karena capek. Kayaknya guru kelasnya terlalu semangat ya, Timpel Bu. Nadia, Pak Hasan mulai menikmati momen-momen seperti ini. Obrolan ringan itu menjadi semacam oase. Setelah hari-hari panjang yang melelahkan, ia merasa didengar, diperhatikan. Bu Nadia selalu tenang, suaranya lembut, dan senyumnya tak pernah absen. Sementara itu, Bu Nadia mulai menyadari bahwa ia menunggu pagi-pagi seperti ini. Sosok Pak Hasan yang tegap, selalu bersih dan wangi, punya daya tarik yang tak bisa ia abaikan. Mungkin karena ia merasa sendiri terlalu lama. Atau mungkin karena Pak Hasan memang pria yang menarik. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka tak lagi sekadar basa-basi. Mereka mulai curhat tentang pasangan, tentang kelelahan menjadi orang tua, tentang kesepian yang kadang muncul diam-diam. Saya kadang rindu ngobrol serius sama istri, tapi dia pulang udah capek, sering ketiduran, keluh Pak Hasan suatu pagi. Saya juga, suami saya sering di luar kota. Kadang sebulan cuma pulang seminggu. Saya udah terbiasa sendiri, jawab Bu Nadia sambil menghembuskan napas panjang. Pak Hasan menatap wajah Bu Nadia saat itu ada lelah, tapi juga ketegaran. Ia tak bisa menolak untuk merasakan simpati yang dalam. Dan entah kenapa, simpati itu terasa seperti ketertarikan. Suatu hari, Bu Nadia meminta nomor WhatsApp Pak Hasan, alasannya untuk koordinasi wali murid kelas. Namun percakapan mereka segera melampaui batas formalitas. Mulai dari chat soal tugas sekolah, hingga percakapan larut malam yang personal. Lagi ngapain Bu Nadia? Baru selesai nyuci. Capek, tapi sepi. Kalau saya di sana, mungkin bisa bantu pijitin dikit, haha. Bisa aja Pak, tapi jangan bikin saya GR ya. Mungkin memang niat bikin jiar. Percakapan seperti itu terus berkembang. Pak Hasan mulai lebih sering memeriksa ponselnya, menanti pesan dari Bu Nadia. Dan Bu Nadia pun tak bisa menyangkal, senyum-senyum sendiri tiap membaca pesan. Dari pria itu menjadi kebiasaan baru. Sampai suatu hari, Pak Hasan mengirim pesan lebih berani. Bu, besok saya libur, kalau ibu juga gak sibuk, gimana kalau kita ngobrol lebih lama? Di tempat yang lebih tenang. Bu Nadia terdiam cukup lama sebelum membalas. Di mana? Ada resto kecil di pinggir kota. Sepi, gak ramai. Aman. Oke,
Tapi jangan macam-macam ya. Saya cuma ingin ketemu Bu Nadia lebih dekat. Hari yang dijanjikan tiba. Restoran itu berada di pinggiran kota. Tenang dan jauh dari keramaian. Mereka duduk di sudut ruangan. Meja dekat jendela. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Mulai dari cerita lucu tentang anak-anak mereka. Hingga nostalgia masa muda. Pak Hasan, ujar Bu Nadia pelan. Saya nggak tahu kenapa saya mau datang hari ini. Tapi saya senang datang. Karena saya ingin tahu rasanya. Bisa dekat dengan seseorang yang juga merasa sendiri. Tatapan mereka saling mengunci. Diam panjang. Lalu, perlahan, tangan Pak Hasan menyentuh tangan Bu Nadia di atas meja. Dan Bu Nadia tidak menariknya. Setelah makan siang, Pak Hasan menatap Bu Nadia dan berkata dengan suara lembut, "Kalau kita lanjut istirahat sebentar, tempatnya dekat, hanya untuk duduk lebih tenang." Bu Nadia sempat menunduk, wajahnya merah. Tapi kemudian, ia mengangguk pelan. Losmen kecil itu tampak sederhana dari luar. Bangunan tua dengan papan nama buram. Namun bersih. Mereka memasuki kamar nomor ketiga. Tirai ditutup. Cahaya hanya berasal dari lampu temaram. Di atas ranjang, awalnya, mereka hanya duduk di tepi tempat tidur. Hening. Keduanya tahu bahwa batas yang akan mereka langkahi bukanlah batas biasa. Pak Hasan mengangkat tangan Bu Nadia, menyentuh ujung jarinya dengan hati-hati. "Kalau ibu merasa ini salah, kita bisa pergi sekarang." Bu Nadia tak menjawab. Ia menatap mata Pak Hasan dan perlahan mengangguk. Ciuman pertama datang pelan, lembut, sekilas. Namun tak cukup. Ciuman kedua lebih lama dan terasa panas. Bu Nadia membalas dengan ragu-ragu, lalu pasrah dalam dekapan lelaki yang tubuhnya seperti tembok, kokoh dan hangat. Tangan Pak Hasan mulai menyusuri rambut Bu Nadia, menuruni pundaknya, hingga meraih punggung. Ia membuka kancing blusnya satu persatu, seperti membuka hadiah yang tak pernah ia kira akan diterima. Nafas Bu Nadia memburu. Ketika beranya melorot dari bahu, ia hanya bisa memejamkan mata. Tubuhnya disentuh seperti belum pernah disentuh. Selama bertahun-tahun, jemari Pak Hasan mengecup kulitnya. Dengan penuh penghargaan, bukan nafsu semata. Bu Nadia membalas pelan, mengusap dada Pak Hasan yang bidang dan hangat. Saat baju pria itu terlepas, ia menatap tubuh yang keras dan matang. Sebuah simbol dari kelelakian yang lama tak ia rasakan. Ranjang tua itu berderit saat tubuh mereka menyatu. Desahan halus menyelinap di antara dinding losmen yang sunyi. Gerakan mereka lambat di awal, lalu memuncak dalam irama yang kian liar. Tapi tetap syarat kelembutan. Tak ada kata cinta terucap, hanya napas yang tercekat dan peluh yang menyatu. Setelah segalanya usai, Bu Nadia merebahkan kepalanya di dada Pak Hasan. Keduanya diam, mendengarkan detak jantung masing-masing. "Aku nggak tahu ini akan terjadi," bisik Bu Nadia. "Saya juga nggak rencana, tapi saya nggak menyesal," jawab Pak Hasan, mengecup keningnya. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Meski tak diucapkan, mereka tahu ikatan itu sudah tumbuh, perlahan tapi dalam. Mereka kembali ke kehidupan masing-masing, menjalani rutinitas biasa. Namun kini ada lapisan rahasia yang menyelimuti keduanya. Chat mereka semakin berani. Kadang diselipi foto-foto tipis menggoda, atau kalimat-kalimat yang membuat dada bergetar saat dibaca malam hari. Suatu hari, saat Bu Nadia tahu suaminya akan ke Balikpapan selama 3 hari, ia mengirim pesan, anak-anak tidur di rumah nenek. Malam ini, kosong. Tak lama kemudian, Pak Hasan tiba di rumah kecil itu. Dengan langkah pelan, masuk melalui pintu belakang. Lampu kamar menyala redup. Bu Nadia mengenakan daster tipis. Rambutnya terurai. Malam itu, mereka kembali menyatu. Kali ini lebih panas, lebih liar, lebih jujur. Tidak hanya karena tubuh, tapi karena kebutuhan yang lebih dalam. Mereka mencoba beberapa tempat lain, sebuah hotel di dekat pabrik tempat Pak Hasan bekerja. Satu waktu lagi, mereka bertemu di villa sewaan kecil saat akhir pekan. Semuanya mereka atur dengan hati-hati, terencana, dan cermat. Pak Hasan tetap pulang tepat waktu. Ia tetap pria keluarga. Sementara Bu Nadia tetap menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dengan telaten. Tak ada satupun yang curiga
Namun di balik ponsel mereka, tersimpan ratusan pesan, foto, dan panggilan video yang tak seorang pun boleh tahu. Pagi itu, seperti biasa, Pak Hasan berdiri di depan gerbang sekolah. Di sisinya, Bu Nadia datang membawa bekal untuk Nisa. "Pak Hasan, nanti sore bisa jemput Dava juga ya? Saya ada rapat mendadak," tanya Bu Linda lewat telepon. "Iya, tenang aja," jawab Pak Hasan. "Tenang." Bu Nadia tersenyum padanya. "Lagi-lagi kamu jadi satpam sekolah ya?" Godanya pelan. "Kalau bisa jaga hati kamu juga." "Saya mau jadi satpam seumur hidup," balas Pak Hasan. Lirih, namun menggoda. Mereka tertawa. Seolah semuanya biasa saja. Dari keyohan, lonceng sekolah berbunyi. Anak-anak berlari keluar kelas. Dava dan Nisa muncul bersamaan. Pak Hasan dan Bu Nadia kembali pada peran mereka, orang tua yang menjemput dengan sabar. Namun tangan Pak Hasan menyentuh jemari Bu Nadia sekilas. Sebentar, tapi hangat. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Di balik senyum pagi yang sederhana, tersimpan rahasia yang tak bisa ditebak siapapun. Kadang, kehidupan tak melulu tentang benar dan salah. Ada ruang di antaranya abu-abu, gelap, namun menggoda. Di ruang itulah, Pak Hasan dan Bu Nadia menemukan sesuatu yang bahkan tak bisa mereka sebut dengan nama. Dan selama mereka masih mampu menyembunyikannya, maka rahasia itu akan terus hidup bersama senyum-senyum kecil yang mereka tukar setiap pagi.